Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan sejawat semua, khususnya guru mata pelajaran pendidikan kimia sekolah menengah atas. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Heti Sulastri. Unit kerja saya di SMA Negeri 2 Bandung, dan saya adalah guru DPK di SMA Pasundan 2 Bandung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang permasalahan yang saya temui pada proses belajar mengajar kelas 12 pada mata pelajaran kimia. Laporan permasalahan pada kegiatan tatap muka proses belajar mengajar yang saya temui adalah kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal sifat koligatif larutan. Kemudian, pada video kali ini akan dipaparkan secara rinci. 1. Deskripsi permasalahan yang dihadapi. 2. Akar permasalahan. Yang ketiga, alternatif solusi. Yang keempat, hasil pemecahan masalah. Yang kelima, sumber rujukan solusi. Deskripsi permasalahan. Berdasarkan temuan dari hasil evaluasi bab sifat koligatif larutan, hampir 60% nilai yang didapat siswa belum mencapai KKM. Hal ini yang menjadi alasan saya membawakan topik ini pada video penanganan masalah dalam pembelajaran pada edisi bulan Agustus 2022. Akar permasalahan. Dari hasil analisis jawaban siswa, permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian soal-soal sifat koligatif diantaranya: 1. Siswa belum bisa membedakan antara terlarut, pelarut, dan larutan. Yang kedua, siswa belum menguasai konsep satuan konsentrasi. Yang ketiga, siswa belum bisa menerapkan serta menggunakan rumus satuan konsentrasi. Yang keempat, siswa belum bisa membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kelima, siswa belum bisa menuliskan reaksi ionisasi sehingga kesulitan untuk mencari faktor Van Hoff. Yang keenam, siswa masih kesulitan dalam penguasaan matematika dasar, khususnya dalam kali, bagi, dan pindah ruas. Alternatif solusi. Untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa solusi yang sudah saya lakukan, di antaranya: 1. Siswa lebih ditekankan lagi mengenai konsep larutan. Apa itu terlarut, apa itu pelarut, dan apa itu larutan, yaitu dengan memberikan contoh beberapa larutan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, alkohol 70%, alkohol 30%, larutan gula, larutan garam dapur, dan lain-lain. Pada alkohol 30%, kandungan yang 30% adalah alkohol dan kita sebut sebagai terlarut, sedangkan kandungan yang 70% adalah air, dan air di sini sebagai pelarut. Untuk
alternatif solusi yang kedua, anak banyak diberikan soal latihan-latihan mengenai satuan-satuan konsentrasi. Misalnya, mencari satuan konsentrasi molar, satuan konsentrasi molal, dan satuan konsentrasi fraksi mol. Yang ketiga, setelah mereview konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit, siswa diingatkan kembali mengenai reaksi ionisasi, sehingga bisa menerapkannya saat mencari atau menghitung faktor Van Hoff. Langkah yang saya lakukan diantaranya, anak diingatkan kembali bagaimana menuliskan reaksi ionisasi pada asam, pada basa, dan pada garam. Sehingga anak bisa menghitung jumlah N dari hasil reaksi ionisasi. Dan anak diingatkan kembali mana yang termasuk elektrolit kuat, sehingga memiliki harga alfa sama dengan 1, yang termasuk elektrolit lemah, dan yang termasuk non-elektrolit. Alternatif yang keempat diantaranya yaitu anak diupayakan mengulang kembali atau mereview konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini yang saya lakukan, anak diingatkan kembali apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan apa pula yang dimaksud dengan non-elektrolit. Mengapa suatu larutan dikatakan sebagai elektrolit dan mengapa suatu larutan dikatakan sebagai non-elektrolit? Dan mengapa suatu elektrolit dapat terionisasi? Faktor apa penyebabnya? Dan apa saja yang termasuk zat yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang kelima, siswa diberikan latihan soal-soal sehingga kemampuan dasar matematika dalam hal ini kali, bagi, dan pindah ruas dapat meningkat. Misalnya saja pada soal berikut. Larutan urea 0,1 molar dapat dibuat dengan melarutkan urea ke dalam air sehingga volume larutan 250 ml. Pertanyaannya, berapakah massa urea yang dilarutkan? Untuk menjawab soal ini, tentu saja diantaranya siswa harus bisa menghitung massa molekul relatif. Nah, di sini siswa diingatkan kembali bagaimana cara menghitung massa molekul relatif. Misalnya untuk mencari massa molekul relatif urea dengan menjumlahkan unsur-unsur pembentuk rumus urea, sehingga didapatlah mR urea adalah 60. Untuk mencari gram terlarut dari molaritas yang diketahui dari soal dimasukkan ke dalam rumus berikut. Molaritas sama dengan gram terlarut per mR terlarut kali 1000 per volume larutan, di mana volumenya ini di dalam mililiter. Molaritasnya ini adalah 0,1, gramnya dicari, mR-nya diketahui, tadi dapat dihitung dari mR urea 1000 dari rumus, 250 ini dari diketahui dari soal. Untuk mencari gram, anak diingatkan kembali mana yang sebagai pembilang, mana yang sebagai penyebut. Untuk mencari gram tentu saja 0,1 kali 60 kali 250 dibagi 1000. Nah, ini diingatkan kembali faktor kali, faktor bagi. Dari hasil perhitungan didapatkanlah massa urea yang diperlukannya adalah sebanyak 1,5 gram.
hasil pemecahan masalah. Setelah dilakukan beberapa alternatif atau solusi, terdapat peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal koligatif larutan yang ditunjukkan oleh nilai remedial yang sudah mencapai KKM. Jadi, setelah dilakukan alternatif-alternatif yang sudah dijelaskan tadi, ada peningkatan nilai siswa yang mencapai nilai KKM tidak 60% lagi, mulai meningkat. Sebagai sumber rujukan, diantaranya adalah buku paket Erlangga kelas 10, buku paket Erlangga kelas 12, dan buku LKS. Demikian laporan permasalahan yang bisa saya sampaikan pada proses pembelajaran tatap muka di bulan Agustus. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman guru kimia, khususnya di sekolah menengah atas. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.